Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry, NIM A8621200030. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalize yang artinya mendunia. Secara istilah, globalisasi menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografis berada pada tempat yang saling berjauhan. Penyatuan dunia menjadi satu terjadi dalam proses globalisasi. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung di hampir semua aspek kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Menurut Roland Robertson dalam buku Sosiologi Perubahan Sosial, pengertian globalisasi yaitu proses yang menghasilkan dunia tunggal. Masyarakat di seluruh dunia menjadi saling bergantung dalam hampir semua aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam bentuk umum, globalisasi dapat didefinisikan oleh 4 fenomena yang muncul, yaitu perubahan yang sangat cepat di bidang elektronik, terjadinya aktivitas ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas bangsa atau negara, pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa, dan terjadinya perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma sosial. Faktor penyebab globalisasi yang pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transportasi. Kemajuan yang cepat dalam teknologi, informasi, dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional atau global. Perkembangan teknologi tersebut juga telah mendukung berkembangnya teknologi transportasi internasional atau global. Berkembangnya teknologi transportasi, kemajuan ini juga memudahkan aliran jasa dan barang yang melintas batas-batas wilayah negara. Yang kedua, menyebarnya dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi saat perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan pada tujuan tertentu. Globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Perusahaan-perusahaan bermodal besar mendapatkan keuntungan besar karena globalisasi. Perusahaan tersebut jadi memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dengan biaya tenaga kerja murah. Yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, dan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Paham ini juga menimbulkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam layanan-layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Neoliberalisme diawali di Inggris oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher dan Amerika Serikat oleh Ronald Reagan. Ideologi neoliberal kemudian menjadi tersebar luas dan digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan teknologi, sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi yang dianut oleh para ekonomi di politikus di hampir semua negara di dunia. Dampak positif globalisasi yang pertama, komunikasi yang semakin cepat dan mudah, meningkatkannya taraf hidup masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, tingkat pembangunan semakin tinggi, meningkatnya turisme dan pariwisata. Kegiatan ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Sedangkan dampak negatif globalisasi, kesenjangan kelas sosial antara kaya dan miskin, krisis lingkungan akibat pembangunan, rusaknya tahanan sosial lokal dan nasional, lingkungan alam, bahasa dan budaya lokal dan internasional, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa. Dominasi ekonomi oleh para pemilik modal sehingga menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Itulah pengertian faktor penyebab dan dampak positif serta negatif globalisasi. Globalisasi juga mempunyai karakteristik yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu.
Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Kedua, perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Yang keempat, timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global, misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur, antar negara menjadi lebih penting dan sering terjadi. Yang keenam, proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa batas ruang waktu dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Yang ketujuh, keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai globalisasi. Sekian dan terima kasih.